Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyasni Azhara dengan NIM 2104223 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak I. Permana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi publik. Adapun latar belakang dari makalah saya ini yaitu manajemen bencana merupakan salah satu upaya manusia untuk dapat mengurangi dampak dari berbagai macam bencana dan cara menyiapkan diri sebelum datangnya bencana, bersikap waspada pada saat situasi berpotensi bencana, tanggap darurat saat terjadi bencana, dan pemulihan dengan cepat sesudah terjadinya bencana. Administrasi publik memainkan peran dalam sentral upaya penanggulangan bencana melalui struktur organisasi yang ada. Administrasi publik bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait penanganan bencana, mulai dari perencanaan, persiapan, respon, hingga pemulihan. Nah, manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan respon pasca bencana, tetapi juga melibatkan upaya kesiapsiagaan dan pencegahan. Administrasi publik bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, menyusun rencana darurat, serta menyelenggarakan latihan dan simulasi untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya rumusan masalah pada makalah ini yang pertama yaitu overview manajemen kebencanaan dalam administrasi publik, koordinasi dan kerjasama dan penanggulangan bencana, yang ketiga koordinasi penanggulangan bencana, yang keempat dua lembaga strategis dalam penanggulangan bencana, yang kelima polemik perbedaan prediksi BRIN dan BMKG tentang badai dan cuaca buruk, yang terakhir yaitu instruksi Presiden terhadap BMKG. Nah, tujuan pembahasan ini sama dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui kelima rumusan masalah tersebut. Baiklah, kita masuk pada bab 2, yaitu tentang pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang overview manajemen kebencanaan dalam administrasi publik. Nah, bencana dapat menciptakan kondisi kritis bagi pemerintahan daerah karena harus menghadapi ketidakpastian. Kusumasari 2014. Perlunya antisipasi awal atas terlambatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai akibat dari dampak bencana, salah satunya dengan mengedepankan penanggulangan bencana yang berbasis pengurangan risiko. Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan, upaya pengurangan risiko bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah. Mengelola bencana alam tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga pertimbangan administrasi publik dan kebijakan, seperti alokasi anggaran, tanggung jawab, mekanisme organisasi, dan kegiatan pemantauan. Oke, kita lanjut. Kemampuan lembaga pemerintahan daerah sangat penting dalam hal ini, karena mengacu pada kemampuan organisasi untuk melakukan tugas-tugas terkoordinasi dan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai hasil tertentu. Peran kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana dipandang sebagai integrasi efektif pertimbangan pengurangan risiko ke dalam kebijakan perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan pengurangan kerentanan. Mengelola bencana alam merupakan inti dari kebijakan nasional. Oleh karena itu, semua level pemerintah harus memiliki peran dan kebijakan yang jelas untuk penanggulangan dan pengurangan risiko bencana alam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Amanat 2 Aturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Nah, kita lanjut kepada materi yang kedua, itu tentang koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan koordinasi merupakan upaya pemaduan kerja unit-unit pelaksana kegiatan atau para pemangku kepentingan yang berbeda guna mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan bencana.
Dalam kerangka kerja penanggulangan bencana, semua pemangku kepentingan perlu saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, baik pada saat prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Untuk tanggap darurat, pemerintah mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana yang bersifat hierarkis untuk mengatur komando, kendali, dan koordinasi penanganan darurat agar petugas dari berbagai instansi dapat bekerja bersama dengan efektif. Pada tahap prabencana, kerjasama dan koordinasi dibutuhkan. Misalnya, dalam penyusunan perencanaan kontingensi yang melibatkan beberapa instansi dan pemerintah, serta menuntut komitmen mobilisasi aset sumber daya mereka dalam bencana. Oke, kita lanjut. Dalam pemulihan pasca bencana, kerjasama dan koordinasi serta pelibatan masyarakat terdampak mutlak dibutuhkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan rehabilitasi, rekonstruksi agar hasil pemulihan dapat membantu para penyintas hidup dengan lebih baik. Kejadian bencana tsunami tahun 2004 telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasama dalam bidang penanggulangannya. Negara-negara anggota ASEAN sepakat menyusun ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) yang merupakan kerangka regional untuk kerjasama, koordinasi, bantuan teknis, dan mobilisasi sumber daya. Kerjasama antar negara ASEAN ini juga melahirkan Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN, ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center, yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat bencana di kawasan ASEAN. Nah, kita lanjut. Untuk mengatur kerjasama dan koordinasi dalam penanganan darurat bencana, pemerintah mengeluarkan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 173 tahun 2015 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana pemerintah membentuk 8 klaster, yaitu klaster kesehatan, klaster pencarian dan pengamatan, klaster logistik, klaster pengungsian dan perlindungan, klaster pendidikan, klaster sarana dan prasarana, klaster ekonomi, dan klaster pemulihan dini. Setiap klaster tersebut mempunyai tugas dan fungsinya spesifik. Materi yang ketiga, koordinasi penanggulangan bencana. Materi selanjutnya. Koordinasi selalu jadi kendala. Komisi 8 godok revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Negara Indonesia telah mengalami serangkaian bencana alam yang membutuhkan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam video tersebut adalah perlunya pendekatan holistik dalam mitigasi bencana, mencakup tindakan pra-bencana, respons saat bencana, dan upaya pemulihan pasca bencana. Pentingnya memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam koordinasi penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah. Hal ini meliputi penguatan sumber daya manusia di tingkat Badan Penanggulangan Bencana daerah agar dapat berperan secara optimal dalam penanganan bencana di daerah tersebut. Revisi Undang-Undang Penanganan Bencana juga menjadi fokus dalam diskusi tersebut. Para pembicara sepakat bahwa revisi undang-undang tersebut harus memperkuat peran BNPB, memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas SDM di BPBD. Ya, lanjut kesimpulannya yang kita dapat ambil dari video tersebut, yaitu bahwa menggarisbawahi penanganan bencana membutuhkan pendekatan yang holistik, koordinatif yang efektif antara lembaga terkait, penguatan peran BNPB dan BPBD, serta edukasi masyarakat yang lebih baik. Nah, materi selanjutnya yaitu ada 2 lembaga strategis dalam penanggulangan bencana. Nah, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan BVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, adalah 2 lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi berbeda dalam memantau dan menginformasikan keadaan alam di Indonesia. BMKG berfokus pada kondisi atmosfer secara umum dan geofisika secara luas, sedangkan BVMBG khusus menangani aktivitas gunung berapi dan mitigasi bencana geologi. Nah, BMKG ini sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat atau
disingkat BMG, adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai undang-undang. Nah, BMKG juga melakukan pengamatan terkait gempa yang disebabkan oleh aktivitas tektonik dalam bencana erupsi gunung berapi. BMKG menyampaikan informasi terkait sebaran abu vulkanik akibat erupsi yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Center of Volcanology and Geological Hazard Mitigation, adalah salah satu unit di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang organisasi dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Dalam pelayanan di bidang tersebut, BVMBG melakukan pemantauan terhadap aktivitas vulkanik gunung berapi seperti tingkatan status gunung api hingga kemungkinan gempa atau erupsi susulan di sekitar area gunung berapi tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang polemik perbedaan prediksi BRIN dan BMKG tentang badai cuaca buruk. BMKG mengeluarkan imbauan waspada terhadap cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah. Terdapat perbedaan pendapat antara BMKG dan BRIN terkait prediksi cuaca, di mana BRIN memprediksi adanya badai, sedangkan BMKG menyatakan hanya terjadi hujan ekstrim. Diskusi ini menyoroti pentingnya koordinasi dan konsistensi informasi dari pihak terkait untuk menghindari kebingungan dan kepanikan masyarakat. Pentingnya koordinasi yang baik antara BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Konsistensi ini dalam memberikan informasi dan imbauan serta kesiapan dalam mitigasi bencana menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif dari anomali cuaca. Masyarakat perlu memahami informasi yang disampaikan oleh BMKG dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang tepat sesuai dengan situasi daerah masing-masing. Nah, selanjutnya instruksi Presiden terhadap BMKG. Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya, menggarisbawahi peran strategis BMKG dalam penanganan perubahan iklim. Dalam Rekornas BMKG virtual pada 8 Agustus 2022, Jokowi menekankan pentingnya BMKG dalam monitoring prediksi dan peringatan dini terkait kondisi cuaca dan iklim ekstrim sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan. Presiden juga memerintahkan BMKG untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim, serta memperkuat layanan informasi dan literasi di wilayah pertanian dan perikanan. Nah, dengan demikian, Presiden mendorong BMKG untuk melakukan identifikasi risiko perubahan iklim secara menyeluruh dan melakukan adaptasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan untuk merumuskan strategi yang efektif, serta memperkuat layanan informasi dan literasi di sektor-sektor pertanian dan perikanan. Tindakan tersebut diharapkan untuk dapat membantu petani dan nelayan dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim, sehingga dampak dan perubahan iklim dapat diminimalisirkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 3 penutup. Adapun itu yaitu tentang kesimpulan dari keseluruhannya. Yang pertama ada manajemen kebencanaan dalam administrasi publik merupakan bagian penting dalam melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana. Yang kedua, koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak sangat penting dalam penanggulangan bencana, baik tahap pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. BMKG dan PVMBG adalah dua lembaga penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda. Masih terdapat beberapa kendala dalam penanggulangan bencana di Indonesia seperti perbedaan prediksi cuaca dan kurangnya koordinasi. Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada BMKG untuk meningkatkan peran mereka dalam mengidentifikasi risiko perubahan iklim dan meningkatkan layanan informasi. Adapun saran dari makalah ini, yang pertama perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak terkait penanggulangan bencana. Yang kedua, penguatan peran BMKG dan PVMBG dalam memantau dan menginformasikan keadaan alam di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat tentang kebencanaan. Yang kelima, yang keempat, penyempurnaan regulasi terkait penanggulangan bencana. Yang kelima, peningkatan investasi dan teknologi infrastruktur untuk mitigasi bencana.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi makalah saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.